umat Keuskupan Agats yang Tuhan Yesus kasihi. Pada hari ini saya akan membacakan surat Gembala Prapaskah tahun 2021 dari Uskup Keuskupan Agats, Monsinyur Aloysius Murwito OFM. Tema surat Gembala adalah bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Para saudara dan saudari yang seiman di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita memasuki masa Prapaskah sebagai persiapan menyambut perayaan Paskah, perayaan agung kita, di mana kita akan mengenangkan karya agung Allah bagi kita. Melalui misteri sengsara, wafat, dan kebangkitan putranya Tuhan kita Yesus Kristus, segala kekuatan dan kuasa dosa dikalahkan, dan kita memperoleh penebusan dan pengampunan. Melalui misteri itu, kerajaan Allah ditegakkan kembali, dan terbuka kemungkinan bagi kita manusia mengalami keselamatan. Namun keselamatan yang dikerjakan Allah dalam diri Yesus Kristus membutuhkan kesediaan hati kita untuk menerimanya, membutuhkan sikap dan hati baru untuk mengalami keselamatan itu. Untuk itu, gereja mengajak kita semua mempersiapkan hati menyambut misteri Paskah itu dengan menepati sabda Tuhan. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bertobat berarti berani melakukan perubahan tingkah laku dan kecenderungan kita. Kelakuan dan kecenderungan yang berujung merusak dan menghancurkan diri kita dan sesama mesti kita tinggalkan dan diganti dengan tingkah laku baru yang lebih membangun diri kita dan hidup kita dengan sesama. Meninggalkan sikap dan kelakuan yang melayani ego kita dan beralih kepada hidup yang lebih terarah kepada Tuhan dan sesama. Bertobat berarti bersedia membangun hidup baru, hidup yang lebih berguna untuk kita sebagai murid-murid Kristus. Kebiasaan-kebiasaan hidup dalam kesia-siaan beralih kepada hidup yang ditandai dengan kasih, melebihi dari kasih kepada diri sendiri. Ada 3 hal yang perlu dilakukan dalam masa Prapaskah ini sebagai ungkapan tobat kita. Pertama adalah meningkatkan hidup doa. Kita menyediakan banyak waktu untuk membangun relasi dengan Tuhan lebih dekat lagi. Merenungkan hidup dan karya Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya penderitanya di kayu salib yang menimpa dirinya. Doa jalan salib yang biasa dilakukan oleh umat amat membantu diri kita membangun niat dan komitmen yang baru dalam hidup kita. Renungan dan doa yang kita lakukan, kita hubungkan dengan tema-tema permenungan yang disediakan oleh keuskupan kita. Kali ini berkaitan dengan situasi hidup kita yang ditandai dengan penderitaan akibat COVID-19 yang memiliki dampak besar bagi hidup kita. Kita membawa segala situasi hidup yang susah dan derita ini di hadapan Yesus yang tersalib, yang menjadi kekuatan bagi kita. Kedua adalah pantang dan puasa. Mengurangi makan dan minum, serta kebiasaan-kebiasaan yang merugikan tubuh dan jiwa kita, seperti tidak makan daging, tidak merokok, tidak minum, kebiasaan membicarakan kejelekan orang lain, menjadi lebih rajin dan disiplin dalam hidup, dan lain sebagainya, juga merupakan latihan yang berguna untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada dalam diri kita.
Bahkan puasa dan pantang dapat membangun hidup ragawi kita dengan lebih sehat. Yang ketiga adalah melakukan amal kasih atau derma. Hidup dalam semangat cinta kasih sebagaimana dilakukan oleh Tuhan kita yang menyerahkan diri sehabis-habisnya untuk kita, membutuhkan latihan-latihan berkurban, memberikan sebagian dari apa yang kita terima untuk saudara-saudari lain, khususnya yang membutuhkan. Banyak saudara dan saudari yang membutuhkan uluran kasih dari kita. Ada yang sedikit dan ada juga yang banyak. Semuanya berarti untuk meringankan mereka yang menderita atau yang berbeban berat. Gereja Katolik di Indonesia dalam masa Prapaskah ini biasa melakukan gerakan apa yang namanya aksi puasa pembangunan. Seluruh warga umat Katolik tanah air diajak mengumpulkan derma bersama-sama dan hasilnya dipergunakan untuk membantu para saudara dan saudari yang membutuhkan. Dengan demikian, kita menjadi orang yang setia kawan dengan mereka yang lemah dan menderita. Para saudara dan saudari terkasih, marilah kita menyiapkan diri kita menyambut pesta Paskah dengan melakukan pertobatan, meningkatkan hidup doa, menjalankan puasa dan pantang, serta melakukan karya amal dan kasih. Bila itu dilakukan dengan niat besar dan ikhlas, dengan bantuan rahmat Tuhan akan mengantarkan kita semua kepada hidup yang baru, dan kita akan mengalami buah-buah kebangkitan Kristus yang akan kita rayakan nanti. Tuhan memberkati kita semua. Agats 15 Februari 2021. Uskup Keuskupan Agats, Monsinyur Aloysius Murwito, OFM.